Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Tujuan kalian belajar tentang Pancasila yaitu agar kalian mampu menghafalkan Pancasila dan bisa mengerti arti lambang yang ada dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak, coba perhatikan. Di sini ada gambar apa? Ya, di sini ada gambar Garuda Pancasila. Nah, di dalam burung Garuda tersebut terdapat lambang-lambang, ada lambang bintang, ada lambang banteng, ada lambang pohon beringin, ada lambang rantai, dan ada lambang padi dan kapas. Nah, maksud dari lambang-lambang tersebut apa, anak-anak? Ini adalah lambang dari Pancasila. Di dalam lambang-lambang tersebut mempunyai arti tersendiri. Sebelum kita belajar tentang arti lambang Pancasila, coba kita lafalkan bunyi dari Pancasila. Siapa yang di sini sudah hafal Pancasila? Alhamdulillah semuanya hafal ya Pancasila ya. Coba kita lafalkan bareng-bareng. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, siapa yang tahu dilambangkan dengan simbol apa untuk sila pertama? Ya, untuk sila pertama itu dilambangkan dengan gambar bintang dengan sudut 5 yang artinya apa? Itu adalah sebagai cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Nah, dari sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, ada beberapa hal yang patut kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan mengamalkan sila pertama, kita harus saling menghormati antara pemeluk agama dan kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, serta dengan mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa ini, kita bisa hidup rukun dan saling toleransi antar sesama agama. Lalu kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk suatu keyakinan atau kepercayaan. Untuk sila kedua, bunyinya apa, anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini dilambangkan dengan rantai. Maksud dari rantai itu adalah di dalam mata rantai ini terdapat 2 mata rantai. Yang pertama ada mata rantai persegi, yang kedua ada mata rantai lingkaran. Nah, mata rantai persegi ini melambangkan pria, sedangkan mata rantai lingkaran itu melambangkan wanita. Nah, maksud dari pria dan wanita itu adalah wanita dengan pria itu setara, tidak dibeda-bedakan, dan dalam hal ini hubungan manusia itu bisa saling membantu. Dalam
Sila kedua itu kita bisa menerapkan dengan sikap saling mengasihi antar sesama manusia. Yang kedua ada tenggang rasa. Yang ketiga itu dengan mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita mampu gemar menolong sesama manusia. Terus yang keempat itu dengan menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita tidak membeda-bedakan seseorang. Lalu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Maksud dari pohon beringin itu adalah dalam Pancasila itu merupakan pohon beringin sebagai tempat berteduh dan berlindung. Di dalam sila Pancasila ini kita bisa menerapkan persatuan Indonesia dengan berkorban, lalu dengan menunjukkan cinta tanah air, bisa juga dengan ikut serta menjaga keamanan lingkungan. Untuk sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan dengan banteng. Arti dari banteng tersebut itu sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, dan dari situlah arti dari sila keempat. Nah, hal-hal yang patut kita terapkan dari sila keempat yaitu kita bisa bermusyawarah dalam suatu masyarakat, berdiskusi, bermusyawarah. Terus lalu dengan sila keempat ini kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya kita bisa menjunjung tinggi dan menghormati hasil keputusan dari suatu musyawarah atau hasil keputusan dari suatu diskusi. Nah, yang terakhir ada sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Arti dari padi dan kapas itu sebagai salah satu kebutuhan dasar rakyat Indonesia berupa sandang dan pangan yang tanpa melihat status dan kedudukan dari seseorang. Di dalam sila kelima ini, hal-hal yang patut kita terapkan yaitu bersikap adil kepada sesama, tidak boleh dibeda-bedakan, dan menghormati hak-hak orang lain, serta ikut serta dalam gotong royong. Yang terakhir, menyeimbangkan antara hak dengan kewajiban. Dari materi yang telah Bu Guru sampaikan, semoga kalian bisa memahami materi tersebut dan mampu mengamalkan serta menghafalkan Pancasila. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan memberikan soal kepada kalian untuk berlatih. Bu Guru akan mendikte soalnya dan kalian tulis dalam buku tulis. Bu Guru akan mendikte secara pelan-pelan sekalian agar kalian bisa belajar menulis. Untuk soal pertama, sebutkan bunyi Pancasila pada
sila pertama. Yang kedua, gambarkan lambang dari sila pertama. Soal ketiga, sebutkan contoh dari sila kedua, hal-hal yang bisa diterapkan. Udah, terus yang keempat, apa lambang dari sila yang berbunyi Persatuan Indonesia? Yang terakhir, gambarkan lambang dari sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah, cukup 5 soal, kalian kerjakan pada buku tulis. Jika sudah selesai, kumpulkan. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu Pancasila sebagai lambang simbol negara Indonesia. Yang kedua, dalam Pancasila itu memuat sila-sila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, ada Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima, terakhir, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Sekian materi dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.